Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Nah, kali ini kita akan merekomendasikan mobil yang spesial nih. Walau terbilang mobil tua karena berusia lebih dari 20 tahun, ternyata mobil 90-an itu masih sangat banyak peminatnya hingga saat ini, teman-teman. Bahkan mobil 90-an kembali mencuat serta membentuk komunitasnya tersendiri. Sebenarnya sih tipe-tipe pada saat itu hampir sama seperti sekarang ya. Ada city car, hatchback, sedan, MPV hingga SUV. Tapi ada satu lagi jenis mobil yang saat itu harganya cukup murah, namun saat ini dibanderol dengan harga yang semakin tinggi dan meroket aja, teman-teman. Ya, mobil tersebut adalah yang berjenis 2 pintu. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian sudah mengklik video ini, dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Yang pertama ada Mazda MX-6 generasi pertama tahun 90. Di Indonesia, mobil dengan tampilan sporty dengan pintu yang minim seperti coupe memang sangatlah jarang, teman-teman. Karena jarang itu tadi membuat setiap mobil coupe seperti Mazda MX-6 ini menjadi lebih spesial. Mobil yang didesain oleh Hiroshi Yamamoto pada tahun 85 ini berbagi platform dengan Mazda 626 Capella dan juga Ford Probe. Desain asli dari Mazda MX-6 ini sebenarnya sudah sangat cantik dengan gabungan antara sporty namun tetap elegan. Dengan hanya memiliki 2 pintu, membuat auranya terlihat berbeda dan jauh lebih sporty dan juga eye-catching jika dibandingkan dengan sedan 4 pintu yang mainstream di Indonesia. Bagian depan dan lampu belakangnya menyerupai Mazda 62 Capella yang menjadi sedan mewah di masanya yang tampangnya tentu saja harus elegan. Iklannya sendiri digembar-gemborkan bisa mencapai 200 km per jam dengan mudah nih. Bukan tanpa sebab, teman-teman. Mazda mengiklankan begitu karena mesin yang diusung Mazda MX-6 ini masih agak mirip dengan Mazda 626 Capella. Bermesin seri FE3N 2000cc DOHC, menggunakan sistem injeksi, mampu mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 148 HP dengan torsi 108 Nm. Ini berarti Mazda MX-6 lebih besar 3 horsepower jika dibandingkan dengan sedan 2000cc kencang lainnya seperti Mitsubishi Eterna GTI yang hanya 145 HP. Bahkan dulu ketika sirkuit Sentul baru selesai dibangun, Mazda MX-6 ini menjadi jawara di Sentul karena mesinnya yang memang sudah sangat kencang dari pabrikannya. Untuk bahan bakar sendiri, mobil ini mampu mencapai 8 hingga 11 km dalam kota dan juga 10 hingga 14 untuk keluar kotanya. Fitur mewah ala Mazda Capella masih terbawa pada Mazda MX-6 ini, teman-teman. Fitur suspensi aktif dengan 3 pilihan tingkat kekerasan yang bisa diatur secara elektronis juga ada di Mazda MX-6 ini. Ada 3 mode yang bisa dipilih yaitu soft, normal, dan juga sport yang memberikan pengaruh pada handling dan juga kenyamanannya. Sayangnya speedometer MX-6 ini berbeda dengan Mazda Capella yang sudah menganut speedometer digital. Namun sebagai gantinya, Mazda MX-6 ini sudah dilengkapi dengan ABS. Mungkin mobil ini merupakan mobil Jepang atau bahkan mobil ABS pertama yang ada di Indonesia pada saat itu. Fitur lain seperti power window, power steering, electric mirror, AC, audio tentunya sudah ada ya, teman-teman, selain jok racingnya. Walaupun modelnya coupe, namun penumpang belakang masih bisa duduk dengan nyaman karena ukuran interior mobil ini tergolong besar untuk ukuran coupe, teman-teman. Mobil ini juga memiliki kelebihan yaitu modelnya yang unik dan tidak pasaran. Fitur-fiturnya sangat lengkap dan masih sepadan dengan mobil masa kini. Mesinnya sangat responsif dan juga harganya lumayan terjangkau, teman-teman. Namun sayang dia juga memiliki kelemahan yaitu auto adjusting suspensionnya harus dicek kembali saat ingin membelinya, teman-teman. Karena sudah terpaut usia yang cukup tua karena harganya juga hampir sama dengan mobilnya nih katanya. Kemudian suku cadangnya lumayan mahal dan juga part body mulai langka. Untuk harganya memang bervariasi, teman-teman. Namun untuk rata-rata harga dengan kondisi yang bagus, kalian bisa mendapatkan dengan harga 60 jutaan rupiah dengan pajak yang sangat murah yaitu 500 ribuan. Berikutnya ada Honda Civic Nova tahun 90. Ya, kita memang sudah pernah mereview mobil yang satu ini, teman-teman. Namun karena kontennya mobil tua dengan harga yang semakin tinggi, maka tidak lengkap jika tidak memasukkan Civic Nova dalam video ini. Generasi keempat dari keluarga Civic ini diluncurkan pada bulan September tahun 87 untuk pasar domestik Jepang guna menggantikan model dari Civic Wonder yang akrab disapa dengan nama Civic Strika.
4 model diperkenalkan antara lain yang bermesin karburator 1300 cc SOHC, dual karburator 1500 cc, 1600 cc injeksi PGM FI SOHC, dan yang terakhir sebagai tipe tertinggi yaitu 1600 cc PGM FI DOHC. Namun sayangnya Nova yang hadir di Indonesia masih mengandalkan mesin karburator berkapasitas 1500 cc SOHC teman-teman. Setelah dijual selama 4 tahun, akhirnya posisi mobil ini digantikan oleh Civic Estilo yang mengusung desain sangat atraktif. Untuk ruang kabin mobil ini bisa dibilang cukup lega walaupun hatchback 2 pintu ya, dengan berbagai keunggulan fitur yang ditawarkan seperti AC dengan arah semburan lengkap, audionya single din, power steering, power window, electric mirror, dan juga seat belt. Kuda besi ini memakai mesin 1500 cc D15B2 karburator 4 silinder segaris 16 katup SOHC, mampu mencapai tenaga maksimal sebesar 92 HP dan juga torsi maksimal di 119 Nm. Mobil ini memiliki transmisi 5 manual percepatan dan juga 4 percepatan otomatis. Tapi sayang itu langka teman-teman, dan mobil ini digerakkan melalui roda depan. Untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini bisa mencapai 10 hingga 12 dalam kota dan juga 14 hingga 16 km per liter luar kota. Kemudian mobil ini memiliki kelebihan yaitu klasik dan elegan itu menjadi satu paket teman-teman. Kemampuan bermanuvernya juga luar biasa, pamornya bagus, harga sangat bertahan, mudah untuk melakukan swap engine, spare partnya murah dan meriah, mesinnya mudah dirawat, kemudian referensi modifikasi sangat banyak dan juga beragam nih. Namun sayangnya mudah keropos ya teman-teman karena usia, jadi kalian harus teliti saat ingin membelinya. Unitnya semakin langka, harga part kaki-kaki lumayan mahal dan sudah menjadi kolektor item. Untuk mendapatkan mobil ini dalam kondisi bagus, saya sarankan untuk membeli di angka 50 jutaan ya teman-teman. Mengingat mobil ini sudah tergolong langka, jadi harganya sudah semakin tinggi nih. Kemudian untuk pajaknya mobil ini sangat murah yaitu 600 ribuan aja teman-teman. Berikutnya ada Ford Laser TX3 tahun 88. Ford Laser TX3 adalah sebuah varian hatchback 3 pintu yang dibuat oleh Mazda untuk Ford pada tahun 85 hingga tahun 89. Mobil ini merupakan CKD yang diimpor dari Hiroshima, Jepang, lalu dirakit di Indonesia teman-teman. Berbeda dengan Ford Laser lain, pada masanya yang kebanyakan dipakai menjadi taksi, Ford Laser TX3 ini menggunakan mesin SOHC 16 valve 1600 cc injeksi yang hampir mirip dengan Mazda Astina. Mesin ini sanggup memuntahkan tenaga hingga 106 horsepower teman-teman. Beberapa varian TX3 ini sudah dilengkapi dengan turbo yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 140 horsepower. Namun mobil ini unitnya lumayan jarang ditemukan, apalagi untuk varian turbo 4WD karena dulunya digunakan sebagai rally. Untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini bisa mencapai 10 hingga 12 km dalam kota dan juga 12 hingga 15 untuk keluar kotanya. Dan pada sekitar tahun 88, Ford Laser TX3 ini mengalami facelift yang diberi kode KE. Perubahan yang paling mencolok di bagian eksteriornya adalah perubahan lampu depan yang sebelumnya sipit menjadi 4 buah lampu bulat. Selain itu, bentuk bumper depan dan belakang juga berbeda teman-teman. Kelengkapan mobil ini masih dibilang cukup lengkap teman-teman karena sudah dilengkapi dengan AC, power steering, dan power window serta audionya dari pabriknya ya. Fitur beraura racing dari mobil ini adalah jok racing atau semi bucket adjustable. Mobil ini bisa memiliki fitur-fitur canggih seperti ini karena Ford Laser TX3 ini merupakan model flagship dari Ford. Ya, walaupun memiliki spesifikasi yang luar biasa, perawatan mobil ini tergolong lumayan mudah dan bahkan masih layak untuk dipelihara sampai saat ini teman-teman. Kaki-kaki mobil ini sama dengan kaki-kaki pada mobil Mazda 323 Elite, Trendy, SGX, Interplay, dan juga Timor, baik DOHC maupun SOHC. Untuk mesinnya sendiri, spare partnya mirip dengan Ford Laser Link, Gala, Champ, dan Mazda Astina. Sayangnya berbeda dengan part mesinnya yang melimpah, part body lumayan susah karena ini bukan mobil yang laris pada masanya teman-teman. Dan karena mobil ini sudah semakin langka, maka untuk harganya juga bervariasi teman-teman. Namun dengan budget 50 jutaan, kalian sudah bisa meminang mobil yang satu ini dengan kondisi yang masih bagus. Dan untuk pajaknya sendiri, mobil ini cukup murah yaitu 500 ribuan aja teman-teman.
Oke, jadi itu tadi beberapa mobil 90-an dengan harga yang semakin gila teman-teman. Harganya semakin tinggi dan semakin tinggi padahal mobilnya semakin tua ya. Jadi nggak ada salahnya bagi kalian pecinta mobil 90-an untuk meminang mobil yang satu ini. Ya hitung-hitung kalau kalian punya rezeki lebih bisa dimodifikasi dan bisa menjadi bahan investasi kalian teman-teman. Apabila dijual itu pasti harganya akan lebih semakin tinggi lagi. Oh iya teman-teman, jangan lupa selalu ajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas ya, supaya kalian tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.